Hatur nuhun kami. Jadi punten, kalau pertanyaan demikian, mungkin kalau jawaban saya sederhana saja. Pertama, G20 itu bukan badan yang bertugas menyelesaikan masalah perdamaian. Itu dulu. Karena jangan sampai bebannya jadi sepertinya kita harus mendamaikan. Karena kalau itu bebannya jadi kita mendamaikan, kita jadi UN aja, gitu, atau UN dibubarin aja. Itu kalau Iya, menurut iya. saya yang pertama. Paling Nggak tidak fair. ada kesempatan. Betul, tapi tidak fair seolah-olah ekspektasinya semua hanya hadir lalu kemudian perdamaian terjadi. Karena tidak semudah itu. Karena sekali lagi perang yang terjadi sekarang itu perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau nuhun kami kalau sampai lihat Instagram saya ceritakan saya kenapa menyempatkan diri ke stasiun metro walaupun dinginnya setengah mati waktu kemarin itu. Karena Keren tapi. saya ingin melihat betul apa sih sebenarnya Ukraine dan Rusia gitu. Di situ terpampang kok. Kan kita tahu kalau di metro-metro di Rusia itu jadi kayak masuk museum ya. Nah, di Kievskaya itu tertulis jelas bahwa mereka itu adalah dua bangsa yang bersahabat, bersaudara dan akan saling menolong satu sama lain, akan saling membantu satu sama lain. Pertanyaannya apa yang merubah itu kan? Yang tadi diterangkan oleh Mas Ato dengan sangat baik. By the way, saya mohon maaf kalau saya kurang canggih tidak pakai ini. Saya pertama kali melakukan Zoom dengan HP saya karena sebenarnya saya nggak pernah mau. Karena saya dari Surabaya juga, punten mau merayakan 10 November besok Ya. dan juga dalam rangka rangkaian akademisi non-alignment movement melakukan konferensi di 5 kota kami. Kemarin kami start dari Asia Afrika Bandung di Oman, maka itu akan lanjutkan di Surabaya besok. Nah, jadi kalau bicara soal perang ini, kenapa saya bilang perang ini dari awal itu sudah tidak fair? Kita harus paham dulu tentang apa makna strategic stability factor. Tadi baru saja siang ini saya masukkan di Instagram saya bertanya gini. Rasa-rasanya ilmu perang saya mah nggak kurang-kurang lah nya punten nih makan ming sanes GR. Laras, Ilmu laras. saya pelajarannya itu. Tapi saya belum pernah menemukan perang model begini. Pertama, si negara yang berperang teh enjoying jual cerita perangnya, penderitaannya gitu. Yang kedua, dia enjoying menerima sponsor. Sampaikan Biden ngamuk, itu kunaon sih? Maksa banget kudu di-sponsoran wae gitu. Bahasa gaulnya kan Biden udah kesel, kamu tuh nggak bersyukur banget sih gitu. Biden gitu kan. Zelensky. Gitulah kira-kira kalau bahasa gaulnya Biden. Jadi kalau saya tuh bingungnya gini, pertama ini negara tahu bahwa dia akhirnya menjadi lahan berperang yang bukan perang dia sesungguhnya, gitu kan? Yang kedua adalah presidennya menikmati itu. Saya nggak tahu menikmati untuk apa, apakah untuk sponsor supaya ada terus bantuan, atau untuk apa saya nggak tahu. Yang ketiga adalah dia nggak tahu kapan mesti stop. Padahal penderitaan rakyat itu sudah sangat 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 parah. Banyak kamu nih saya. Mana mungkin sih pokoknya orang menyerahkan kedaulatan. Oke, kita bicara nggak ada yang mau menyerahkan kedaulatan. Tapi Indonesia dengan daya upaya sendiri tanpa minta bantuan siapapun itu tahu perangnya ratusan tahun, betul nggak? Kita punya bambu runcing. Nah, pertama di Ukraina ada bambu runcing. Kedua, mentalitas pemimpinnya bukan seperti Bung Karno dan para founding fathers. Para founding fathers kita nggak begging ke sana kemari untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia loh, jangan salah. Nah, buat saya sekarang terjadi adalah yang aneh. Karena kalau kita lihat dari strategic stability factor, begini, dalam konsep perang itu siapa yang mampu deliver the first strike, itu aja pasti menang. Kedua, siapa yang juga bisa mampu meretaliate the strike, itu punya kekuatan. Dan jangan salah, ketika saya bicara itu, saya bicara tentang intensive weapon ya, senjata-senjata intensif seperti apa? Misal, anti submarine, ya kan, air defense. Nah ini kalau saya bilang ini perang pra 1972. Di era itu, even Rusia dan Amerika atau Soviet dengan Amerika pun akhirnya menandatangani concluded bahwa anti ballistic missile itu harus disepakati gitu. Ada perjanjian karena mereka bicara. Okay? Masalahnya di perang mereka ini semua orang memblok Rusia untuk bicara. Faktor diplomasi itu ditutup. Maka yang menyelesaikan misalnya Turki, menyelesaikannya orang lain gitu. Itu ya, itu kendalanya. Yang ketiga gitu, bahwa dalam perang masa kini itu udah bukan cuma masa perang 172-an. Kebetulan saya baru mengikuti The Valdai Club, kami berdiskusi dengan para pemimpin di Rusia dan juga para krem de la krem akademisi dunia lah. Kita datang dari beberapa negara, ada 111 orang dari 44 negara. Dari pembicaraan kami misalnya, sebenarnya itu begini, kita tuh sekarang lucu, kita takut sekali sama nuclear weapon. Tapi kalau kita lihat data, sebenarnya perang masa kini itu atau yang kita sering sebut perang modern, yang paling berbahaya itu adalah space weapon. Space weapon itu menguasai 90% kemenangan perang. Okay? Lalu presisi weapon seperti global strike weapon ya, itu menguasai 85% kemenangan perang.
Missile defense itu kan, dan anti-ballistic missile dan cyber weapon itu 80% penguasaannya. Nuke atau nuklir itu hanya 75%. Nah, non strategic nuke itu 75%. Jadi mau saya bilang, kita tuh sibuk membahas perang nuklir. Seolah-olah kalau ini diteruskan perang kita akan menderita karena perang nuklir. Tahu nggak yang sekarang terjadi itu lebih daripada perang nuklir? Perang yang betul-betul lebih berbahaya daripada perang nuklir sebenarnya sudah terjadi gitu. Jadi jangan ributin nuklirnya gitu. Nah, di semua yang saya sebutkan itu Ukraina nggak punya kekuatan. Dia nggak punya kemampuan itu. Dia melawan sesuatu yang dia nggak mampu dan kemudian dia jadi negara peminta-minta kesana kemari minta tolong. Jadi akan sangat jauh menurut saya untuk untuk bisa mencapai kemenangan itu. Yang kedua, saya nggak mau dibilang terus bahwa Indonesia nanti akibatnya apa? Indonesia terus nanti seperti apa gitu. Bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Sepertinya kita harus sekarang mulai berpikir bahwa bagaimana Indonesia membuat dampak. Jadi dibalik gitu loh. Jangan karena mereka kita jadi terdampak, tapi bagaimana kita membuat dampak supaya mereka mikir, kan begitu ya. Kalau saya sih. Misalnya apa? Indonesia itu kekuatannya itu adalah di pemikiran. Kita founding fathers kita itu memikirkan bagaimana misalnya non-alignment movement zaman tahun 55 Kang Miing ke Asia Afrika itu. Makanya kemarin kenapa meeting kami para akademisi dunia yang terlibat dalam non-alignment itu betul-betul starting dari Bandung, dari gedung Asia Afrika yang nggak bisa kami bawa pakai meeting, tapi bisa kami tengok kemarin, makanya meetingnya di Homan. Tapi intinya begini, posisi non-alignment movement itu sangat penting karena ini gerakan yang sangat diprakasai di tahun-tahun 55-an, 60-an, ya kan, dengan bukan cuma sama oleh Asia Afrika meetingnya, tapi University of the Belgrade Non-Alignment Conference, lalu bagaimana Havana Continental Conference, itu kan saling berkelindan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita mengambil momentum ini kembali. Karena kalau tidak diambil akan sangat berat menyelesaikan masalah. Yang kedua, pemerintah Indonesia begini, tadi dengan sangat baik Mas Atom menceritakan bagaimana dampak Black Sea dan lain-lain. Tapi kalau dibuka sekarang tentang masalah strategik, masalah logistik, masalah barang bergerak dan lain-lain, sebenarnya posisi kita itu Asia tuh lebih strategik daripada dimanapun selatan. Sekarang tuh Malaka itu lebih seksi atau yang paling seksi. Nah, kenapa buat saya pembelajaran ini penting untuk kita lakukan supaya tidak terjadi kepada kita? Gitu. Karena ternyata posisi kita tuh akan sangat strategik. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa transshipment maritime corridor kita harus aman, ya kan? Sehingga kita bisa belajar bagaimana tidak terjadi di kita. Misalnya saja, yang saya tahu dari data yang terakhir saya punya, kita itu menguasai 25 plus 15%. Kalau kita sebaran logistik ya. Sementara yang kita ributkan Black Sea dan lain-lain itu hanya 11%. Mereka setengahnya kita gitu. Nah, kemudian apa kemudian yang kita bisa ambil dengan posisi kita yang non-alignment aktif tadi? Bagaimana kita mampu melakukan universalism inisiatif, saya menyebutnya demikian. Artinya apa? Artinya, mungkin kita harus mengalahkan RCEP, kita harus mengalahkan CSTO, kita harus mengalahkan CSO, IAEU, BRICS, NATO, The Quad, AUKUS, FPD, dan lain-lain itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun kemampuan non-alignment movement dari unsur nasional, yang kita bisa bergerak dengan unsur regional, kemudian bisa bergerak dengan unsur internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, kita tuh lihat-lihat dari basic perang ini terjadi apa. Sebenarnya kalau saya lihat, ini kan perang yang adalah buntut daripada perang-perang yang lalu. Kalau kita lihat perang lalu, misalnya perang dunia itu kan tentang land and sea power. Kemudian ada interwar period, yaitu air power yang bermain. Lalu masuk pada perang dingin, tahap 1. Yaitu bagaimana negara-negara itu menggunakan globalisasi dan otomatisasi. Nah, sekarang kita tuh ternyata nggak keluar dari Cold War. Ini adalah Cold War model baru, menjadikan Ukraina ladang perang. Padahal yang berperang kita tahu siapa, yaitu negara barat terhadap Rusia. Maka sebenarnya kita sedang memasuki Cold War 2. Atau kita bisa lihat juga misalnya perangnya Amerika terhadap Cina. Ini kan Cold War sebenarnya. Di mana kunci utamanya tadi saya bilang itu space power, kemampuan internet. Nah, di sini saya mau bilang, maka dari awal saya melihat Rusia itu malah korban gitu. Orang lain kan dari pertama selalu kan Ukraina korban karena masih berpikir ala perang dunia. Backside gitu, masih mikir perang itu fisik, perang tuh ada nuklirnya, perang tuh bagaimana orang lalu lantak berdarah-darah. Yang mesti dilihat, perang sekarang tuh space, internet gitu. Gimana Rusia diberi sanksi sampai 4 ribuan sanksi, dimatikan secara sistem banking. Saya Rusia tuh udah kayak zaman bahula, bawa cash miliar ngitung duit, pusing kan, kenapa kita nggak pegang uang cash kan? Tapi semua dari mulai hotel, makan, semua apa kita mesti pakai cash. Nah, jadi tapi kenapa Rusia bisa survive? Karena dia punya tadi yang saya sampaikan, strategik
stability factor. Nah, permasalahannya Indonesia mesti belajar dari situ. Kalau kita tiba-tiba dikerjai gitu oleh negara-negara tadi yang berkepentingan di kawasan ini, ya kan? Mampu nggak kita seperti Rusia? Itu yang kita mesti pelajari. Tapi kembali tadi saya sampaikan, the non-alignment movement principle itu sangat-sangat hebat, ya kan? Jadi kita tinggal revisit. Yang paling penting adalah bagaimana menurut saya kita bikin common market. Kemudian kita bikin border security standard, ya kan? Karena kita nggak boleh bikin fakta nih ceritanya. Kemudian kita bagaimana bikin custom union bersama antara negara-negara non-alignment movement. Bagaimana kemudian kita juga melihat bahwa ini paling menarik ya, bahwa masalah perang informasi itu secara moral dan kultural lebih merusak daripada perang nuklir. Sehingga kita harus mengconsider information warfare itu adalah security threat. Ini kan nggak pernah ada yang mikirin gitu. Itu harusnya kita pikirkan, karena sekarang kalau dilihat Rusia itu kalahnya secara propaganda, karena propaganda Barat tuh siapa aja yang sedang mencoba meluruskan cara berpandang itu dianggap berpropaganda membela Rusia. Punten Bu Koni, 1 menit lagi Bu Koni. 1 menit lagi ya, punten. Kita nggak bela siapa-siapa. Jadi menurut saya akhirnya kita harus masuk ke dalam quadra continental vision menurut saya, yaitu bagaimana remove semua foreign military bases dalam kontinen dalam 3 kontinen ini. Kemudian menggabungkan kekuatan non-alignment dari Afro-ASEAN, kemudian Rusia dan Latin Amerika, supaya non-alignment movement itu bisa menjadi sebuah roda penggerak perubahan dunia atau yang melawan Cold War tahap 2 ini. Demikian.